unsure. Nah itu juga sama sekali tidak ada warning atau rengkuhan dari pihak manajemen atau perusahaan yang meng-hire atau yang menyewa si entertainer ini. Dan itu yang pertama. Dan kedua, dari sekuritas di luar dari tempat pekerjaan kita juga benar-benar no. Jadi kalau dia mau ditabrak gitu apa kayak itu your own risk gitu. Jadi itu risiko kalian semua gitu. Jadi kalau dalam forum di sini kalau boleh saya minta saran dan minta tolong biar direngkuh in dan out risiko dalam pekerjaan. Seperti itu saja. Masih setengah sembunyi. Kalau saya melihat dari konteks bekerjanya, di sini bekerja antara manajemen perusahaan dalam hal ini hotel atau restoran dengan entrepreneur ini. Nah, itu yang saya melihat belum nyambung gitu. Ya, belum nyambung bagaimana memberikan ruang-ruang sebagaimana juga ruang-ruang yang diberikan kepada yang lain-lainnya. Tentu teman-teman kita yang minoritas ada keterbatasan yang perlu juga diberikan perhatian yang lebih spesifik daripada hal-hal yang lainnya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Ya nanti yang selaku ketua PRI itu nanti akan juga menyampaikan persoalan ini kepada teman-teman yang di bawah daripada PRI. Di sana ada juga beberapa asosiasi, ada restoran, ada spa, ada villa dan lain sebagainya. Nanti akan tempat-tempat selanjutnya. Dan terima kasih juga bisa memberikan variatif dan sekaligus ya kita sekali lagi yang di sini kan yang kita tonjolkan ini adalah profesi yang kita tonjolkan, Kalau kita bicara masalah profesi, sesungguhnya dalam konteks pentas tradisional pun itu kan ada di sana peran-peran yang mengambil peran di tengah-tengah ini. Betul. Ya ada kan. Betul. Dalam cerita Mahabharata pun ada. Ya. Ada gitu ya. Dalam cerita Mahabharata justru yang ngalahkan Bhisma juga kan yang peran tengah-tengah itu Bhisma gitu ya. Jadi, gender netral katanya. Bali juga banyak. Ya, nanti saya lanjutkan nanti saya lanjutkan ini dari teman-teman di pemerintahan, di pariwisata, dan dinas sosial ya. Tantangan kita ke depan sebuah realita yang mana bisa kita tutupi gitu. Sebenarnya kita jadikan jalan keluar ini adalah bagian daripada saudara kita, bagian masyarakat kita gitu. Gimana soal buku sakunya? Mungkin bisa disuarakan. Sebelum ke buku saku, boleh saya tambahkan tentang pendapat saya tadi? Ya. Boleh. Tentang masalah sekuritas untuk si pekerja sebagai entertainer, posisinya sangat lemah di sudut pandang saya. Karena gimana ya? Jadi karena kita dianggap pekerja lepas, jadi dari pihak perusahaan juga tidak bisa merengkuh untuk memberikan sebuah insurance untuk kecelakaan seperti itu. Seandainya kalau ada seseorang yang bisa dianggap sebagai leader untuk merengkuh antara si pekerja dan si perusahaan sebagai mediator untuk menengahi bagaimana memperjuangkan sebuah asuransi kesehatan atau kecelakaan seperti itu, mungkin akan berjalan lebih baik. Karena kalau tidak ada mediator antara perusahaan dan si pekerja, itu tidak akan sempat terjadi, bahkan akan jalan di tempat. Seperti itu. Contohnya kalau satu orang si ibu Ines bisa datang ke perusahaan ini menjelaskan bahwa begini. Jadi antara si pekerja dan si punya perusahaan mau bertemu seperti ini, memutuskan bagaimana jalan terbaiknya untuk asuransi atau keamanan si pekerja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Di dalam buku saku rencananya Bapak Ketua kami masukkan itu apakah ada unsur asuransi kerja ya, maksudnya dari perusahaan membantu, nggak selain BPJS. Jadi kalau yang saya lihat sendiri waktu Mbak Garneta itu jatuh, saya cuma dekati waktu itu saya dengan Vel, lalu saya bilang sakit nggak Mbak gitu, ya lumayan udah biasa gitu kan, artinya penghiburan diri itu. Jadi
Ya, bagaimanapun juga ini keluhan dari hati teman-teman sendiri, Bapak Ketua gitu. Dan mudah-mudahan ada surat pengantar atau keterangan bahwa PHRI Provinsi Bali mendukung bahwa buku saku ini bukan maksud apa-apa, hanya untuk dibawa agar masuk ke perusahaan atau ke kafe tempat bekerja aman, keluar pun aman. Sebenarnya tujuan dari buku saku itu adalah ditenteng masuk ke saku, Bapak. Nggih, jadi kalau ada surat keterangan rekognisi dari Ketua PHRI Provinsi Bali itu akan membantu teman-teman untuk menjadi lebih nyaman dan aman. Kenten Dan juga maksudnya. itu di jalan ya. Iya, di jalan. Di jalan. Iya. Karena sering kejadian seorang pekerja sebagai entertainer dan pekerja sebagai pekerja seks itu di dunia LGBT ini benar-benar dua dunia yang sangat berbeda. Tetapi di mata masyarakat kalau ada kejadian kriminal dihantam kromo. Iya. Semua sama. Jadi yang sebagai pekerja entertainer itu juga dibabat habis. Ada yang dicegat di tengah jalan, terus diajak ke Balai Banjar, Dikencingi, ditelanjangi. dipotong rambutnya, bahkan Iya. karena kejadian dagang nasi kucing itu kan ada sambelnya tuh, itu diambil sama pemuda sana langsung dilemparin ke entertainmentnya. Karena pelakunya itu sebenarnya yang pekerja seksual. Karena mereka datang ke villa terus TV orang dirampok, mereka dirampok. Jadi si entertainer itu juga kena imbasnya. Karena di mata mereka, oh ini juga LGBT nih, seperti itu. Jadi salah satu fungsi untuk buku saku itu ke arah sana. Iya. Ya seperti itu. Terima kasih Pak. Masalah sosial yang Iya, masalah. Iya. harus jernih kita melihat persoalan. Iya sering kejadian Pak. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Iya. Saya waktu saya manajer bar juga lama. Jadi pada saat kejadian seperti itu, maaf ya yang ini asli kita, pemuda aku tuh merangsek ke bar, ngancurin semua. Karena pas waktu itu kejadian yang dicopet itu salah satu ibu rumah tangga yang dari Legian. Nah, jadi pemuda sana dendamnya itu ke LGBT. Padahal yang melakukan itu yang pekerja seksual itu. LGBT Ya, seksual. bukan si entertainer, aku sih punya bisnis bar. Nah, seperti itu. Ya. Ya, ini kan dua sisi yang berbeda. Iya, benar bertolak Tidak belakang. saja terjadi pada saudara-saudara LGBT, tapi kan juga terjadi pada saudara-saudara yang normal. Iya. Di sisi duanya ada. Ya, ada yang jalur negatif, jalur positif. Ya. Tapi ini kan bisa dipilah. Nah, tapi kenapa kasus yang sama ketika menimpa LGBT, ini kenapa diadem kromo semua? Kan Iya. pertanyaannya kan sana ya. Gitu. Sampai sekarang itu kejadiannya masih ada. Masih ada. Iya, sampai hari ini. Makanya di daerah Legian kan itu dijaga ketat katanya. Mereka dikenal sebagai Lady Boy, Bapak Ketua. Lady Boy itu biasanya beroperasi dan rasanya kebanyakan orang Makassar. Iya. Iya. Orang Makassar. Bukan underestimate orang Makassar, tapi mostly orang mereka itu dari sana. Dan mereka itu kalau mendapat merampok istilahnya kayak menjadi sang juara gitu. Wih, aku dapat 60 juta, aku dapat 100 juta, aku dapat 30 juta. Setelah itu mereka pergi. Mereka pergi Nah, yang kena itu yang di sini. yang di sini, nampaknya yang penduduk sini yang bisa yang iya. Iya. Yang apa namanya yang melakukan profesi Kriminal. halal gitu ya. Malah ini tidak dapat Iya. ya. Begitu Iya. maksudnya, betul. Yang halal, yang berjuang, Iya. malah kena dampak negatifnya dari yang Lady Boy ini. Nanti buku saku itu kan nanti kita berikan bagi yang benar-benar bekerja sebagai entertainer dan pejuang pekerja dengan halal gitu. Nanti kalau memang jadi kejadian seperti itu mungkin minta bantuan sama si Putu Roosevelt sebagai warga lokal di sana, mungkin sangat membantu, nanti bisa membedakan gitu loh antara yang mana sebagai pekerja yang tidak halal dan mana pekerja yang halal itu, biar tidak main hantam kerumus semua dihajar. Ya, itu mungkin salah satu fungsi dari buku saku kita ya Bu. Iya, siap. Begitu Bapak. Sangat memahami kondisi ini, sangat memahami sekali. Terima kasih Bapak. Sangat mengerti sekali. Nggih, terima kasih banyak.